warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan PRC dan kakak saya sendiri ini Mas Adi WRC. Oke, kemarin kan kita sudah membahas lovebird jantan yang sampai dobelan ya Mas. Ya, benar sekali. Sekarang kita mau membahas setelah dobelan ini kita akan melakukan apa? Ya, itu akan dijelaskan oleh Mas Adi. Monggo. Oke, maaf buat teman-teman yang udah nunggu, kita libur agak lama ya kan. Kita libur agak lama dikarenakan ya karena adik saya sendiri kuliah. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara mengolah lovebird yang sudah mengeluarkan dobelan ya. Kan udah keluar dobelan. Udah keluar dobelan, terus proses selanjutnya itu seperti apa, harus diapakan. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses penjodohan. Oke, penjodohan. Bagi burung yang sudah mengeluarkan dobelan, bukan lagi jeda tapi sudah ke dobelan. Sedikit kembali ke materi dobelan. Apa sih yang disebut sama dobelan? Dobelan itu burung yang setiap kali mau ngekek dia udah mempunyai ciri khas tersendiri atau sudah mengeluarkan karakter, yaitu burung sebelum dia ngekek dia pasti ada tandanya, entah itu ngecap-ngecap lidah dulu atau jilat jeruji bisa, atau bolak-balik badan atau kepala geleng, itu juga bisa. Macam-macam karakter lovebird sangat banyak kalau saya lihat. Itu hanya beberapa contohnya aja. Jadi setiap dia mau ngekek pasti mengeluarkan tanda-tanda itu. Habis selesai dia ngekek, selang beberapa detik sebelum dia ngekek pasti mengeluarkan tanda-tanda seperti itu tadi. Itu bisa sampai berulang hingga 5-7 kali kurang lebih lah untuk burung-burung yang baru angkat-angkatan, atau istilahnya burung-burung yang baru mengeluarkan dobelan, atau bisa disebut baru konslet awal ya, gitu. atau bisa disebut baru konslet awal dalam kondisi masih single. Nah, kalau burung-burung yang sudah seperti itu, langsung saja kita carikan jodohan nggak apa-apa, walaupun burung itu baru mengeluarkan dobelan itu hanya di pagi hari atau di siang hari, atau bahkan cuma pas ketika dijemur aja, itu nggak apa-apa. Langsung aja kita carikin pasangan. Biasanya untuk proses penjodohan sendiri kita lakukan di sangkar kotak dan di ruangan yang steril. Yang dimaksud steril bagi kita itu di ruangan yang tenang, nggak ada lovebird lain, biar proses penjodohan itu lebih cepat. Modelnya pakai sangkar kotak aja. Ya kan udah pakai sangkar kotak. Pakai sangkar kotak. Sebelum kita masukin betina, sebelum kita masukin betinanya, biar istilahnya betinanya nggak terlalu galak, boleh sama kita dikasih embun sedikit. Itu salah satu treatment biar si betina nggak terlalu galak sama si jantan. Boleh disemprot embun dulu sedikit, yang dimasukin sama kita si jantannya dulu. Jantan dimasukin, baru betinanya dimasukin. Terus kita amati nih, itu awal jangan dikasih glodok dulu. Tujuannya biar apa, Mas? Kalau tujuannya sendiri nggak dikasih glodok, biar istilahnya sewaktu-waktu ketika penjodohan baru, biasanya si betina itu sensitif. Sensitif karena biasanya dengar suara burung lain atau melihat burung lain yang ditakutkan nanti yang mau jadi gaco buat kita dihajar di dalam glodok, nggak ketahuan. Makanya lebih baik kalau proses penjodohan awal jangan dulu dikasih glodok. Ntar kalau udah kelihatan dia cocok, nah cocoknya yang seperti apa? Biasanya kalau cocok baru dimasukin dia udah saling sisir. Saling sisir satu sama lain. Si jantan biasanya mengeloloh yang betina gitu, walaupun nggak langsung kawin nggak masalah, atau bahkan cuma sisir-sisiran aja belum sampai saling loloh. Kalau tidurnya udah depetan bareng, aku rasa sih itu udah masuk kategori cocok sih, tinggal nunggu waktu aja. Nah, sambil nunggu waktu tetap satu ruangan
hanya burung berdua itu aja dalam sarangga kotak, jangan dulu dilihatin ke burung-burung yang lain. Nanti kalau udah benar-benar kelihatan cocok, udah mau kawin, apalagi udah kawin nggak masalah sih kalau habis itu lihat lovebird lain. Cuma takut sensitif aja kalau baru dijodohin kok sama kita langsung dilihatin lovebird lain, takutnya yang jantan kata-kata dikejar-kejar. Oh, diajar gitu. Diajar sama yang betina. Nah, biasanya kendala-kendala dalam proses penjodohan kebanyakan biasanya si jantan mentalnya agak turun ya, agak ngedon kalau sama betina, apalagi sama betina yang udah langsung dirahi baru dimasukin udah ngapal-ngapal. Biasanya si jantan takut. Berarti kita perlu betina juga stoknya banyak ya, Mas? Ya benar, makanya proses penjodohan lovebird konslet kok nggak semudah kayak kita penjodohan buat burung yang breeding, karena ya itu burung jantan konslet biasanya pas posisi single dia udah kelihatan birahi, begitu dimasukin bareng sama betina mentalnya emang ngedon. Makanya biasanya burung konslet kok udah posisi single udah konslet di ruangan sendiri udah bunyi, kenapa lihat burung lain nggak mau bunyi? Ya itu karena emang mentalnya yang belum ada. Jadinya kayak kita pun burung konslet dibawa ke lapangan nggak langsung bunyi karena emang mentalnya yang ngedown. Begitu. Nah, kalau kita udah dijodohin tuh tadi udah kelihatan cocok, kita kasih gelodok aja nggak apa-apa. Nah, nyoba betinanya itu kan kita nggak mungkin kan satu langsung jadi dipasangin pakai betina, itu kan nggak mungkin kan. Nah, kan stok betinanya banyak lah. Cara treatment jodohnya Mas Adi itu gimana? Kan tadi pertama udah disemprot. Nah, kan kalau masih susah juga disemprot kok betinanya masih galak gitu, masih ada sih cara buat istilahnya kita ngakalin ya. Bisa dengan cara nggak langsung dimasukin ke sangkar kotak, masing-masing dimasukin ke sangkar bulat beda sangkar, kita tempel aja dulu sampai 2-3 hari atau semingguan lah. Kalau emang bener-bener dijodohin susah, jadi kita istilahnya cari chemistry-nya dulu antara si jantan sama si betina. Itu bisa ntar setelah 1 minggu baru kita masukin bareng di sangkar kotak, ruangan tetap steril tanpa ada lovebird lain. Kalau gitu kok masih susah juga, biasanya cara ini paling ampuh nih. Jadi kita emang istilahnya buat cari kawinnya nggak secepat kita masukin sama betina yang udah birahi. Nah, ini kita jodohin sama biasanya udah lepas paut umur 7-8 bulan, karena belum birahi biasanya itu betina nggak galak sama si jantan. Yang penting dia atur aja dulu tuh, tidur bareng, aktivitas bareng, masuk gelodok bareng, walaupun kawinnya masih susah karena si betina belum birahi, belum ada birahinya. Tapi nanti bisa kita istilahnya naikin birahi betinanya dengan cara, nah lanjut dulu nih kalau udah jodoh ya. Kalau udah jodoh, kawinnya masih susah, pakai treatment. Tiap pagi burung si jantan tetap kita pisah, walaupun istilahnya udah kawin juga awal-awal tetap kita pisah nih pagi hari. Itu treatmentnya. Setelah istilahnya anggaplah mereka udah jodoh nih, udah di sangkar kotak, udah dikasih gelodok, udah nyaman tidur bareng di dalam gelodok, tetap pagi di treatment buat kita, karena biasanya burung yang baru dijodohin gacornya bakal berkurang. Gacornya berkurang pasti, itu buat proses awal. Jadi teman-teman nggak perlu takut, loh Mas ini baru saya jodohin kok gacornya malah hilang ya Mas, ini gimana? Nah itu kan masalah-masalah yang timbul setelah proses penjodohan. Nah cara buat ngatasinya, tiap pagi kita pisahin. Jadi udah jodoh nih, udah masuk sangkar kotak, udah pakai gelodok. Pagi tetap kita pisah. Pagi kita pisahin, ambil si jantan, masukin ke sangkar bulat, kita keluarin kurang lebih jam 7. Nah kalau udah jodoh, penjemuran boleh ditempel-tempel, dijejer sama burung lovebird yang lain. Kurang lebih antara burung satu dan burung yang lain dikasih jarak lah kurang lebih 1-1,5 meter. Itu mau jejernya jantan, betina atau paut itu bebas ya? Bebas, nggak masalah. Itu juga buat
ngelatih dia supaya nggak kepo. Suatu-waktu ketemu sama PAUD, suatu waktu ketemu sama si betina, dia tetap mau ngekek. Biasanya burung-burung yang udah dijodohin kok udah mau enak, tanda-tandanya biasanya ketika dia dijemur, dia udah mau ngekek dan udah mau ngeluarin dobelannya ketika dijemur dan dijejer-jejer dengan burung yang lain. Gitu sih. Terus kan udah lah, kan ketika udah jejer-jejer, posisi betinanya tetap di sangkar kotak dan di treatment pakai biar cepet kawin, bisa kan? Oh bisa. Nah, buat perawatannya sendiri, buat pakan, buat penjemuran, terus hariannya seperti apa, kita bahas dari mulai pagi hari. Buat burung yang baru dijodohin, pagi hari kita pisah. Kita pisah dari betinanya, masukin ke sangkar bulat, kurang lebih jam 7 kita jemur, dijejer-jejer sama burung lovebird yang lain. Buat mandinya, sementara biarin, tetap dia mandi sendiri dulu. Kasih aja cepuk besar nih, cepuk mandi. Kasih air bersih, taruh tuh di bawah. Tujuannya buat apa itu, Mas? Tujuannya biar dia mandi, badan dia istilahnya relax gitulah. Nah, enggak, mandinya tetap pakai mandi sendiri dan birahinya tetap kita tinggiin dulu. Kalau kita mandi semprot, biasanya tetap mengurangin tingkat birahi si jantan. Jadi jangan dulu kita istilahnya mandinya mandi semprot, yang ditakutkan nanti birahinya turun lagi, kurang gacor. Nah, kasih treatment itu tadi, dipisah tiap pagi. Nah, setelah si jantan dipisah, dijemur sama burung yang lain, itu pada saat dijemur, pakan, minum tetap nggak usah dilepas, tetap. Nah, ketika si jantan dipisah, si betina tetap di sangkar kotak, harus dijauhkan atau jangan sampai jangan sampai si jantan dengar suara betinanya. Nah, ketika si betina juga disendirikan di sangkar kotak buat mancing birahi dia biar cepet kawin, istilahnya bisa kita kasih dengan cara kita bom pakai kangkung. Oh, jadi dikasih kangkung yang banyak. Nah, biasanya kangkung itu sangat efektif buat meninggikan birahi lovebird betina untuk mengeluarkan birahi kawinnya. Beda dengan betina yang istilahnya proses penggacoran tetap nggak dikasih kangkung. Nah, buat betina proses penggacoran, buat betina yang istilahnya semoga bisa diproses sampai konslet, nanti di video selanjutnya. Kita sementara fokus dulu nih di jantan dulu ya teman-teman. Nah, setelah nanti untuk penjemuran kurang lebih 2 jam itu buat awal dari istilahnya dijemur dari jam 7 sampai kurang lebih jam 9 atau maksimal setengah 10 nggak apa-apa. Setelah dijemur, burung istilahnya diangin-angin dulu, diangin-angin kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Saat diangin-anginkan, disendirikan aja, kalau bisa jangan lihat obat lain. Tujuannya biar dia nyaman sambil kita pantau nih perkembangannya seperti apa. Biasanya habis diangin-anginkan, setelah dijemur biasanya dia mau gacor. Jadi kita sambil ngamatin aja karakternya nih, dia maunya kayak apa, kurangnya apa, kita perlu nambahin apa. Nah, bisa diamatin ketika saat diangin-anginkan tadi setelah proses penjemuran. Nah, kan udah kan, ini ibaratnya sesuai ekspektasi ketika dijodohin jadi gacor, prosesnya seperti itu ya. Tapi kalau dijodohin ternyata burung dobelan ini nggak mapan dan nggak gacor, itu prosesnya seperti apa? Ini banyak yang jadi pertanyaan ini. Ya benar, jadi ada beberapa burung yang istilahnya ketika masih single dia benar-benar enak, dobelan udah keluar, karakter udah keluar, tapi ketika dia dijodohin, birahinya turun, gacornya hilang, udah kita kasih treatment yang kayak tadi kok burung
tetap nggak gacor, biarin aja, nggak usah dipisah dulu, biarin. Biasanya burung-burung yang kayak gitu emang karena istilahnya sifat fighternya masih tinggi, terlalu tinggi sifat fighternya ya. Birahi ngedown, akhirnya dia nggak gacor. Nah, istilahnya buat ngurangin rasa fighternya, biarin aja, nggak usah kita pisah. Udah di treatment nggak gacor, nggak usah disinggelin lagi, biarin dulu sampai si betina bertelur. Sampai betinanya nelor, nanti telur udah keluar semua, baru sama kita ungsikan betinanya, kita single lagi, betina kita ambil, telur kita ambil, glodok kita bersihin, glodok kita buka, biarin aja. Yang tetap di situ si jantannya buat harian. Buat harian berarti di sangkar kotak yang buat ya, tetap di sangkar kotak sama glodoknya tanpa betinanya. Betina kita ambil, kita ungsiin. Syukur-syukur jangan satu rumah, biar si jantan istilahnya nggak nyari-nyariin mulu, karena dengar suara si betina jadinya lebih tenang. Nih ungsiin. Nah, pagi harinya rawatannya tetap kita ambil dari sangkar kotaknya. Tetap diambil dari sangkar kotak. Tetap diambil, takutnya dia cuma gacor di sangkar kotak aja, begitu dipindah ke sangkar bulat dia nggak makan, nggak mau gacor. Kadang ada yang gitu. Ya, kadang kan ada beberapa burung yang kayak gitu. Bahkan sampai makanin bau bunyi di sangkar bulat aja susah. Nah, makanya harus dibiasain dari awal. Setelah dia enak di sangkar kotak udah nyaman, biasanya nanti keluar lagi tuh gacor-gacornya. Nah, sama kita ambil tuh tiap pagi ambil, masukin sangkar bulat. Nah, kalau buat yang burung-burung kayak gini, kembali lagi kayak rawatannya awal, jemurnya tetap sendiriin. Jemurnya tetap sendiriin, harian tetap di ruangan sendiri tanpa lihat lovebird lain. Nanti kita tunggu, kita lihat entah itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kalau dia udah keluar dobelannya lagi, enak lagi, gacornya enak lagi, tambah enak ya biasanya lebih enak daripada sebelum dijodohin dulu. Setelah dijodohin dipisah terus disingle lagi, itu biasanya ntar gacornya makin enak, istilahnya nadanya juga lebih ketata, lebih bener kental di minornya. Udah kenal di minornya, dobelan udah enak. Nah, ketika dobelannya udah enak, jedanya rapet, karakter pasti keluar. Pagi ngisi, siang ngisi, yang dimaksud ngisi ngekek ya, ngekek yang double itu tadi, yang bisa sampai 7 sampai 8 kali dengan ada karakter dan jeda yang cepat. Pagi mau ngekek sampai double berapa tarikan, siang mau ngekek sampai double tarikan, sore pun sama aja. Nah, kalau udah gitu ambil lagi betinanya. Semua udah dia kawin lagi. Setelah kita ambil betinanya, kita masukin lagi. Tunggu, nggak usah dipisah-pisah dulu tuh. Tungguin sampai dia kawin dulu. Tungguin sampai dia kawin dulu. Habis itu pagi kita treatment lagi kayak yang awal tadi. Pagi dipisah, dijemur bareng, dijajar sama burung lain. Untuk pakannya tetap pakan kenceng ya teman-teman. Ntar kalau udah jalan lapangan udah stabil, baru pakan kita polosin. Jangan dulu langsung dipolosin, biar dia makan dulu di tingkat birahi yang kita harapkan. Kan udah semua itu. Terus porsi jemurnya biasanya kalau burung yang habis pasca telur kan kita ditambahin dikit lah ya, soalnya dia birahinya kadang naik turun. Nah, kalau Mas Adi sendiri berapa jam biasanya? Kalau saya sendiri berani nih dikeluarin dari jam 7, dijemur sampai jam 11 atau bahkan sampai setengah 12. Itu buat burung yang baru dijodohin. Yang baru dijodohin kita pisah. Terus dobelan udah enak, nggak apa-apa kalau mau dikencingin sampai jam 11 sampai setengah 12. Tapi kalau yang saya omongin tadi, jemur maksimal 2 jam, itu buat burung-burung yang istilahnya dijemur udah enak, dijemur udah istilahnya ngekek terus ya, walaupun banyak burung, itu maksimal 2 jam cukup. Tapi kalau nanti udah sampai jalan lapangan udah enak, itu jemurnya
cuma sampai habis dia mandi kuyup kering masukin lagi. Itu aja perawatan udah sama betinanya, udah bareng sama betinanya. Nah itu tujuannya ya untuk ngejaga kondisi si jantan sama si betina itu ketika nanti dia udah stabil di lapangan. Jadi yang dirawat nggak cuma jantannya aja, betina pun harus dirawat, harus dikondisiin. Karena kalau udah jalan lapangan teman-teman harus memperhatikan kawinnya biar burung jantannya birahinya enak. Ya, jadi birahinya bisa stabil gitu. Terus apalagi nih? Mungkin ini aja dulu. Oh, mungkin sementara ini aja dulu nih. Aja dulu lah. Pokoknya buat teman-teman kalau ada yang masih kurang jelas atau yang istilahnya masih ragu-ragu, masih bingung ini gimana sih? Aku masih belum paham nih. Nonton video Mas Adi kok masih belum paham. Boleh deh kalian komen aja di video kali ini. Walaupun nggak dibalas, pasti sama kita baca nih. Kita baca, kita lihat mana pertanyaan yang lebih banyak, mungkin bisa kita ulas lagi, kita sisipin di video berikutnya untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi maaf buat kita kalau kita nggak jarang banget kita bales komen di YouTube secara langsung, dikarenakan emang buat harian kita kayak adik saya sendiri Irfan masih kuliah, saya sendiri pagi berangkat kerja pulang sore, jadi waktu nggak sewaktu-waktu kita bisa balas, bisa istilahnya on terus lah di media sosial. Jadi saya minta maklumnya dari teman-teman Lovebird Mania semua nih. Terus kalau teman-teman mau ya gitu sih. Kalau ada teman-teman apalagi yang tanya langsung ke WA saya atau WA Mas Irfan, biasanya kalau kita balas itu emang dari yang paling bawah nih, kita urutin dari yang paling bawah. Makanya buat teman-teman jangan chat ulang nanti jika teman-teman chat ulang lagi chat teman-teman bakal naik ke atas lagi, bakal makin lama nih kebalesnya sama kita. Biasanya kayak jawab gitu ya, Mas aku udah WA terus kok nggak jawab. Ya itu karena yang WA, jujur aja WA yang masuk ke kita tiap hari itu ratusan. Semakin kalian sering WA lagi sebelum kebales, bakal lama lagi ntar kebalesnya karena WA kalian yang makin naik. Ya mungkin itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman. Buat kedepannya mudah-mudahan teman-teman bisa punya lovebird konslet juga, bisa dikasih rezeki buat punya lovebird konslet. Yang penting kalian jangan istilahnya putus asa. Jangan rubah-rubah settingan harian. Settingan harian itu amat sangat penting. Kalau kalian baru rawat 1 bulan udah diganti rawatan lagi, udah dengar video ini, dengar masukan ini, dengan masukan si A, si B, si C, bagusnya di gini, kalian rubah lagi. Yang ada burung nggak jadi, malah burung bingung. Yang penting rawatan konsisten, tunggu aja enaknya. Yang namanya proses lovebird jantan emang nggak seinstan yang dibayangin sesuai materi. Jadi kalau kita bahas nih di ulasan materi paling lama 1 jam 2 jam kelar. Tapi kalau istilahnya kita buat dipraktekin langsung emang prosesnya lama. Bisa jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun mudah-mudahan sih enggak ya. Kayak saya sendiri maksimal 1 tahun biasanya udah enak lah. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan ada yang ya bukannya nggak jadi sih, tapi lahan belum jadi, ya kan? Oh ya buat teman-teman, kalau ada yang cari, mungkin dari teman-teman nggak sabar nih buat proses, kita juga adalah beberapa bahan yang udah konslet. Barangkali teman-teman berminat bisa hubungin kontak saya di 0877 1508 6855 atau kontak adik saya 081 239 419 400. Ya, insya Allah kalau bahan yang dari kita udah kita jamin 100% konslet ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal ngelanjutin aja rawatannya sambil cari enaknya sering dibawa ke lapangan. Insya Allah bahan dari kita nggak ngecewain. Dan juga nggak pakai vitamin. Nanti vitamin klub.
Oh ya, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.